Baik, pada tutorial kali ini melanjutkan tutorial sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan penjualan ya, penjualan di sistem toko iPos 5. Jadi teman-teman kalau sudah ada stok, sudah ada nama barang dan sudah ada stok, berarti sudah bisa melakukan penjualan, sudah bisa memanajemen penjualan. Jadi kita sudah bisa merecord atau menulis penjualan di sistem. Jadi caranya langsung masuk ke menu penjualan. Nah, di sini di menu penjualan ini ada dua tipe penjualan, satu melalui kasir, yang satu melalui daftar penjualan. Nah, bedanya kalau kita melalui daftar penjualan yang ini, menu nomor 2 ini, itu akan outputnya itu akan menghasilkan nota besar ya, nota faktur besar. Tapi kalau kita menggunakan daftar penjualan kasir, itu outputnya atau nota yang keluar itu yang kecil, nota 80 mili ya. Jadi seandainya untuk penjualan skala besar, saran saya menggunakan daftar penjualan faktur yang ini, yang daftar penjualan menu pertama. Yang kalau dia umum hanya kiloan, itu menggunakan kasir ya. Jadi tampilan pasti beda. Oke, yang pertama saya gunakan daftar penjualan untuk skala besar. Contohnya ada pesanan beberapa ratus kilo. Jadi masuk ke daftar penjualan ini, kemudian akan muncul daftar penjualan. Di sini teman-teman langsung klik tambah ya, tambah di bawah. Kemudian di sini isi nama pelanggannya ya. Kalau belum terdaftar, belum ada lengkap nama pelanggan, klik tanda biru ini, tanda cari ini, kemudian tambah. Nah, misalnya di sini namanya si Udin, alamatnya misalnya Wamena, tinggal dipilih grup pelanggan general. Nah, jadi hanya 3 ini saja yang diisi, yang lainnya opsional. Kemudian simpan, kemudian dipilih ya. Jadi si Udin pelanggannya, dia pesan ayam broiler ya. Nah, jadi ada dua harga ya, satu harga ecer, satu harga partai. Nah, di sini harga partai kita kasih 37.000 misalnya, berarti teman-teman bisa isi yang ini 37.000 ini. Nah, di sini dia pesan misalnya 200 kilo. Nah, totalnya 7.400.000. Nah, di sini dia pesan sosis juga misalnya, sosis misalnya 5 dus. Nah, berarti dia dapat total harga 9.800.000. Bagaimana seandainya sosis ini mau dipotong harganya, karena kan dia ngambil banyak, tinggal edit saja di sini. Bisa misalnya kita turunkan 5.000, berarti 475.000 tanpa merubah harga yang sebelumnya. Nah, berarti di sini statusnya si Udin ini melakukan kredit ya, kredit beli. Jadi dia berhutang ke kita. Jadi di sini akan otomatis kredit. Beda halnya jika si Udin ini melakukan pembayaran tunai. Kalau pembayaran tunai berarti si Udin harus memberikan uang ke kita gitu. Jadi kalau dia ada pemberian uang misalnya DP 4 juta, berarti tinggal dibayar di sini. Kemudian tunainya berapa? Berarti tunainya 4 juta misalnya. 4 juta berarti sisa kreditnya 5.700.000. Nah, di sini tinggal disimpan. Disimpan, kalau sudah akan berhasil disimpan. Oke. Nah, keterangannya juga diisi juga bisa, dikosongkan juga bisa. Kalau sudah disimpan, tinggal dicetak. Ya, cetak. Kemudian kita pakai faktur jual 2 yang pendek karena barangnya sedikit. Kalau faktur jual 1 dia panjang. Di preview. Nah, seperti ini tampilannya, faktur jual. Nah, jadi ini bisa di-print untuk atau difoto ke WhatsApp untuk bukti penjualan si Udin. Ya. Kemudian untuk surat jalan misalnya, surat jalan berarti tinggal print lagi surat jalan di sini. Ada surat jalan penjualan preview. Biasanya ini untuk ke bandara pengiriman. Oke, ini di-print saja. Total itemnya ada 205 item. Nah, kembali. Nah, itu untuk penjualan jika menggunakan daftar penjualan. Bagaimana jika menggunakan kasir? Oke, ini kita tutup.
atau yang kasir nanti kita di video berikutnya ya. Yang kasir kita jelaskan di video berikutnya. Jadi untuk penjualan di daftar penjualan ini saya jelaskan sampai di sini. Terima kasih.